Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Mungkin 30 menit ke depan ya, saya mau bincang-bincang dikit ya mengenai memaafkan itu apa menurut sahabat semuanya ya. Dari postingan saya yang sebelumnya ya, sebuah metode atau teknik memaafkan, forgiveness ya, forgiveness terapi. Jadi bagaimana sebentar ya, oke, ini ada pelan di depan. Jadi bagaimana seni memaafkan ya, apapun itu ya, tanpa syarat. Tanpa syaratnya boleh tanda kutip lah ya. Jadi menurut Anda kira-kira apa sih memaafkan itu? Silahkan coba ya ditulis ya. Dalam seni hipnoterapi ya, bahwa seni memaafkan itu ada ya. Terkadang memaafkan itu bukan berarti kita melupakan ya. Jadi bukan berarti kita melupakan. Kita sudah memaafkan, tapi kita bukan berarti melupakan. Segala sesuatu yang pernah terjadi itu tidak pernah tidak pernah hilang ya dalam pikiran kita itu ya. Jadi memaafkan itu tidak harus memberitahu ke orang yang bersangkutan gitu. Itu sebagai pembelajaran buat diri kita ya. Di dalam terima kasih yang sudah nonton ya. Saya lagi ada undangan makan-makan ini. Ya, sengaja belum makan dari rumah ini. Saya maafkan. Jadi ada ke tempat nih, di tempatnya ada danau ya, di BIC, namanya mungkin Anda tahu. Jadi tadi ya, seni memaafkan itu betul-betul perlu diolah. Kalau bagi seorang praktisi hipnoterapi, praktisi healing, itu sangat mudah untuk mengelola bagaimana mengoptimalkan seni memaafkan ya. Apapun itu, misalkan contoh kita sudah punya jabatan strategis tinggi ya. Akhirnya tergeser, sakitnya tuh di sini. Kata lagu tuh, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku ya, hati. Bagaimana sebuah hati ini punya daya terima dan berdamai dengan masalah ya. Nah, seni memaafkan. Jadi memaafkan orang itu tidak berarti kita akan melupakan apa yang pernah dilakukan terhadap kita. Satu. Yang kedua, memaafkan itu kita tidak perlu harus memberitahu ke orang tersebut ya. Karena terkadang orang yang telah berbuat zolim terhadap diri kita itu tidak merasa menjolimi kita. Ini sudah banyak contoh kasus ya, bahwa seseorang yang terjolimi ini ingin ada pengakuan bahwa ya udah, dianggap akan selesai kalau dia mau mengakui bahwa dia itu salah, bahwa dia itu zolim terhadap kita. Tapi umumnya orang-orang yang zolim itu terasa berat untuk mengakuinya. Mungkin egonya, mungkin harga dirinya ya. Apakah dengan cara kita meminta maaf itu harga diri kita akan jatuh? Tidak ya. Bahkan ketika dia bertahan dengan kesalahannya yang telah membuat orang banyak menderita, sesungguhnya dia sedang mengakumulasi energi negatif dalam dirinya ya. Karma itu ada, kawan. Kalau bicara ya, pengertian karma itu begini ya.
di alam semesta ini, dalam konsep pemberdayaan pikiran manusia itu ada yang disebut dengan law of attraction, ya, bahwa sebuah kebaikan yang kita tanam, kita akan dapat kebaikan dari arah yang tidak kita duga, ya. Jadi kalau kita menabur sebuah kejahatan, kita juga akan menuainya juga hasilnya, ya. Semuanya sudah sebuah hubungan sebab akibat, ya, itu seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang merasa terzalimi, berikan maaf buat orang yang telah menjalimi diri kita, meskipun orang tersebut tidak pernah meminta maaf, ya. Kenapa? Karena maafkan itu adalah untuk kedamaian hati kita, ya. Jangan sampai kita lebih menderita dibandingkan orang yang telah berbuat zalim terhadap diri kita, ya. Pada saat kita terzalimi, disitulah sebenarnya kita sedang menguji harkat derajat martabat diri kita. Jadi Tuhan sedang menguji diri kita untuk lebih naik levelnya lagi. Kalau kita mampu berdamai, ya, dengan perasaan terzalimi tersebut, maka itu sudah otomatis level kita akan naik. Ini saya kan ngomongnya begini ya, curiga nih, jangan-jangan situ lagi mengalami posisi seperti itu. Ya, betul. Jadi saya juga sedang mengalami posisi merasa terzalimi. Ya, tapi ya enjoy-enjoy saja gitu ya. Jangan pernah takut, dengan terzalimi itu kita akan kehilangan segalanya, ya. Bahkan termasuk posisi kita, ya. Kita punya posisi strategis yang membawahi berapa banyak lembaga, ya. Gak ada masalah, no problem, ya. Oke. Ini bukan curhat ya. Jadi bagaimana saya mencoba menetralisir keadaan, berdamai dengan sebuah kondisi, bahwa pada dasarnya apapun yang terjadi, kondisi itu adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Yang mengakibatkan baik dan buruk adalah hasil olah pikir kita, ya. Oke. Nah, jadi tadi ada 3 ya, baru 3 ya. Oke. Oke, 2 lagi apa ya? Contekannya ada di 1 sih, ya. Oke. Jadi bukan berarti kita akan memberikan orang yang telah berbuat kesalahan itu untuk mengulangi lagi, ya. Yang keempat, jadi kita tidak memberikan jadi memaafkan itu memang penuh sebuah latihan, ya, sebuah latihan. Barangkali di level yang terendah dulu, gitu ya. Mungkin pada saat kita terzalimi, kita akan merasa terpuruk dari segi ekonomi, mungkin, ya, atau mungkin dari segi hati pasti galau, ya. Nah, tinggal bagaimana mengolahnya, bahwa kita menyatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang netral, ya, yang tidak perlu harus terus direnungi, diratapi, ya, karena yang berbicara itu adalah orang-orang sekitar kita yang telah melihat hasil kerja kita, bukan orang yang telah menghakimi diri kita, menjalimi diri kita, bukan, ya. Itu biarkan. Alam semesta ini akan bekerja, energi alam semesta ini akan berpihak hal yang positif terhadap diri kita, ya. Oke. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang itu? Tidak perlu harus dipikirkan, ya. Cukup kita berfokus terhadap berproses ke hal-hal yang kita akan kerjakan, rutinitas pekerjaan kita, membuat sesuatu hal-hal yang baru, begitu ya. Nah, ini yang perlu dilatih, ya. Memang pada level orang tertentu ada
ada yang mengalami depresi, ada yang stres tingkat tinggi, ya, mungkin hampir gila, begitu ya, karena merasa sebuah jabatan yang dia dapat itu menjadi lepas begitu saja, ya. Oke. Bentar, lampu merah ya. Saya fokus dulu ya sebentar. Lampu merah dawan, lampunya mati nih, nggak semuanya hijau. Terima kasih teman-teman yang masih nyimak ngopi, ngomong sendiri, tukang hipnoterapi ya. Oke. Ya, sekedar mengingatkan barangkali yang mau ikut kelasnya Radical Mesmerism level 1, 2, 3 silakan ya. WhatsApp saya aja, Japri, silakan ya. Karena itu syarat untuk bisa mengikuti kelas reinkarnasi ya. Oke, sudah hijau. Oke teman-teman, sebentar, harus sedikit lebih fokus ya. Oke, karena belokan. Baik, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Tadi saya bilang ya, yang utama adalah bagaimana hati kita, perasaan kita bisa damai ya. Karena yang namanya hidup itu pasti akan ketemu masalah, bahkan banyak masalah. Hanya orang tertentu yang bisa melonjak ya, naik levelnya ketika dia mampu bangkit dari hal-hal yang seperti itu ya. Lebih fokus kepada hal-hal yang positif yang harus dia kerjakan ya. Agak silau ya teman-teman, karena saya sekarang berada di jalan apa ya ini ya, Dawan ya, Dawan yang bisa tembus ke kawasan, juga ke tol Cikampek Jakarta. Tapi saya tidak masuk tol ya. Oke. Saya sendiri aja ini ya teman-teman. Yang mau ketemuan, ayo siang ini langsung di TKP ya. Karena ini ada acara undangan makan ya. Undangan makan gratis. Ya udah, kalau gratis semangat ini ya. Oke. Iya, jadi apa itu memaafkan ya? Menurut teman-teman sahabat, maaf itu bagi apa sih? Penting nggak kita memaafkan ya? Ya. Bagi saya sih sebenarnya, kalau orang yang egois itu tinggal nunggu waktu saja ya, tanpa kita doakan. Karena orang-orang tujuh itu kan doanya makbul ya, tidak perlu kita tapi truk nyalipnya lumayan nih ya. Saya agak kurang lihat nih sini ya. Oke, saya nyalip dulu 2 buah truk besar. Oke, jalannya sekarang mulus ya. Ini sekedar himbauan nih, mohon maaf saya agak bicaranya mencelak. Ini jalur Dawan ya. Tadi sih bagus banget jalannya, hot mic ya. Apa mau pilkada? Nggak tahu lah ya. Tapi yang sebelah sini sekarang agak lebih, masih jalan lama nih ya. Oke, relatif agak lebih baik sekarang jalannya ya. Baik ya teman-teman, jadi gitu, memaafkan itu sebuah seni ya, sebuah level. Karena banyak orang yang punya kekesalan ya dengan seseorang, terlalu intervensi dengan orang lain, dan akhirnya berdampak terhadap gangguan hati, gangguan jiwanya itu ya, akhirnya sakit hati dan sakit jiwa ya gitu. Maka ada juga pepatah mengatakan begini, termasuk Anda yang sedang
mencintai seseorang, jangan pernah totalitas mencintai sepenuh hati, karena endingnya ketika sedang bermasalah akan merasakan sakit hati ya. Apalagi yang sampai mengungkapkan bahwa mencintai sepenuh jiwa ya, nanti akan berdampak terhadap ketika bermasalah menjadi sakit jiwa. Ya, kayak itu. Ya, jadi memaafkan ya tadi ya, penting apa tidak menurut Anda? Tulis ya, silakan ya. Bagi saya penting untuk membuat kedamaian dalam hati saya. Satu. Yang kedua, saya memaafkan orang yang memang tidak mengakui kesalahan, nggak ada masalah dan tidak perlu harus diberitahu. Nah ya, dalam sesi hipnoterapi itu ada teknik gimana kita bisa memberikan maaf pada orang yang mungkin kita tidak pernah ketemu lagi dengan orang tersebut ya, mungkin karena jarak, karena waktu ya, ataupun orang itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, kan jadi masalah kalau kita masih merasa bersalah, tidak bisa memaafkan orang tersebut kalau posisi merasa bersalah. Tapi ada juga kita tidak bersalah, orang yang menculik diri kita ya. Nah itu, jadi rasa galau itu ada dua posisi. Ada perasaan dia bersalah, diri kita bersalah, ada perasaan kita tersakiti. Itu galau juga, sama-sama ya, endingnya akan sama dengan posisi kegalauan hati ya, baik kita memiliki salah ataupun kita disakiti ya. Nah, dalam hal kita disakiti ini sepertinya daya terima tiap orang berbeda. Bahkan sedikit orang yang mau berdamai ya, dengan sakitnya tersebut ya. Ada yang terus akhirnya gelisah ya, makan tidak enak, tidur tidak nyaman ya, ngopi juga serasa pahit ya. Padahal kopi pahit. Oke ya, ini sudah masuk kawasan ya teman-teman, ada truk jadi agak jalannya agak tersendat nih. Oke, mungkin jam-jam siang ini ramai juga kayaknya nih ya, orang pada makan siang, makannya makan nasi sebenarnya di jam waktu siang. Ada truk. Oke teman-teman ya, silakan yang mau tanya, mau komen ya, lihat status saya sebelumnya itu ya, tentang seni memaafkan. Ada 5 ya, salah satunya adalah memaafkan itu untuk kedamaian hati kita ya. Meskipun orang yang kita maafkan itu tidak tahu, meskipun orang yang kita maafkan itu kebal, tidak merasa bersalah karena telah menyakiti diri kita. Ya, oke, gitu. Kita tidak terlalu harus banyak bercerita ke banyak orang, karena itu bahkan menunjukkan tingkat kebaperan diri kita. Ya, berdamai saja dengan kondisi seperti itu, karena apapun yang terjadi itu sifatnya netral. Ya, itu teman-teman ya. Jalan treknya lurus terus, ini berapa kilo ya, kawasan BIC ya, Cikampek, Purwakarta ini. Nanti belok kiri ya, saya agak lupa nih ya, silakan. Jadi pada dasarnya itu bahasannya ya, saya belum sampai tujuan juga, kita mau intinya itulah ya, karena saya sedang lagi menikmati. Oke. Nah, kiri aja ya. Ini jalannya bagus ya, kawasan ini sepi, juga jalur alternatif ya, jalan
Oke, buat teman-teman yang lainnya silakan yang mau komen ya. Saya masih asik nih menuju lokasi, ada undangan makan. Oh, ada pelang Karawang dicoret. Sekarang berarti masuk wilayah Purwakarta ya. Nah, 800 meter lagi menuju tempat makan. Oke. Saya sendiri aja ya. Nantinya oke. Tapi karena sudah di booking tempatnya, yang hadir bukan saya aja sih ya, banyak loh. Capek ada 100 orang kayaknya ya. Kita mulai belok kiri ya. Ntar lagi kita akan sampai restoran dan lesehan wisata air namanya Alam Sari. Dia bilang sih Alam Sari BIC Cikampek ya. Ini memang lokasi tempat makannya agak aneh, berada di kawasan nyempil ya. Jadi memang orientasinya buat karyawan di sini ya. Mungkin levelnya level menengah ke atas ya, yang biasa makan ke sini. Macet nggak ya? Penuh nggak maksudnya? Ya, tapi kelihatan sepi ya. Ya teman-teman, selamat siang semuanya yang baru mantau, silakan ya perjalanan saya. Oke, oh masih banyak yang ini ya. Udah ada yang datang. Kita cari tempat yang agak lebih dekat ke pintu masuk. Oke, di sini jadi pintu masuknya nggak terlalu jauh. Oke, sudah sampai. Baik teman-teman, itu saja ya bahasannya ya, kangen online ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai ketemu di ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.